Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan poin nomor 3, yaitu dapat menjelaskan tentang penggunaan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam, serta tata cara pengembaraan pada regu atau sangga. Nah, di sini ada jam. Jam berguna untuk menentukan arah dengan bantuan jam tangan. Yang dimaksud jam tangan ini bukan jam tangan digital dengan 2 jarum jam dan detik. Maksudnya dapat digunakan untuk menentukan arah. Jika tinggal di daerah dekat khatulistiwa namanya ekuator, maka metode ini akan kurang akurat karena letak matahari akan langsung di atas kepala hingga menyulitkan. Tata caranya yaitu: pertama, letakkan jam tangan mendatar, arahkan jarum jam ke arah kedudukan matahari, maka garis tangan yang membagi jarum jam dan 12 langkah adalah arah utara dan selatan. Cara yang kedua, letakkan jam tangan mendatar, arahkan ke angka jam 12 ke arah kedudukan matahari, maka garis tangan yang membagi angka 12 dan jarum jam adalah utara dan selatan. Jenis jam pada masa lalu yaitu jam matahari, jam air, dan jam pasir. Yang kedua, kegunaan jam yaitu memperkirakan waktu tanpa menggunakan jam. Untuk menentukan waktu tanpa menggunakan jam, yaitu berpedoman pada matahari dan keberadaan bintang. Penggunaan matahari penanda waktu ini juga kerap dipakai dalam ketentuan masuknya waktu sholat, yaitu pada terbitnya fajar, ditandai dengan adanya sinar merah langit sebelah timur yang cahayanya sudah semakin merata hingga sebelah timur. Ini merupakan waktu sholat yang biasanya ditunjukkan pada waktu antara jam 4 sampai jam setengah 5. Yang kedua, terbitnya matahari menunjukkan waktu sekitar jam 5 sampai jam 30. Yang kedua, panjang bayangan sama dengan benda pada siang hari, yaitu menunjukkan waktu jam 9. Yang selanjutnya jam tengah hari yang ditandai dengan bayangan sebuah benda yang tegak lurus pun akan menghilang. Tempat ini di bawah benda atau statistik juga memanjang atau mendekat hingga beberapa saat. Ini menunjukkan waktu sekitar jam 11.30 sampai jam 12. Selanjutnya, panjang bayangan sama dengan benda pada sore hari. Ini menunjukkan waktu sholat asar yang biasanya menunjukkan waktu antara jam 14.45 sampai 15.15. Selanjutnya, terbenamnya matahari yang ditandai dengan warna merah kemerahan di langit. Ini menunjukkan waktu sholat maghrib atau antara jam 17 sampai 18. Selanjutnya, hilangnya warna merah-merahan di langit pada sore hari.
ini menunjukkan waktu sholat isya atau waktu sekitar jam 19. Ketentuan di atas ini sangat kira-kira saja. Di daerah lain bisa jadi memiliki sedikit selisih ataupun antara satu bulan dengan bulan lain dalam 1 tahun. Ini pun mengalami selisih waktu hingga dibutuhkan pengamatan langsung dan pembiasaan. Selanjutnya kompas merupakan alat yang menentukan mata angin. Ada 2 tipe kompas, yaitu kompas magnetik, yaitu kompas yang arah menunjukkan oleh magnetik berbentuk jarum yang mengarah pada kutub utara. Di bawah ini mengaruh magnet bumi. Dan yang kedua adalah magnet Kykro kompas, yaitu kompas yang menggunakan cairan alkohol. Macam-macam kompas terdiri dari 2 jenis, yaitu kompas bidik atau kompas prisma. Kompas bidik atau kompas prisma berfungsi utama untuk memudahkan menghitung sudut sasaran bidik atau tempat dan benda secara langsung. Cara memakaiannya dengan membidik kompas ke sasaran secara langsung sekaligus membuka sudut sasaran dan skala kompas. Besar sudut yang dibuat oleh arah bidik dan jarum utara, itulah sudut sasarannya atau piring. Yang kedua kompas orientering atau kompas silva. Kompas silva atau orientering berfungsi utama untuk mempermudah perhitungan dan pembacaan pada peta secara langsung benda dan membungkus. Kompas silva selalu dibuat transparan untuk mempermudah pembacaan dan yang diletakkan di bawahnya. Yang ketiga yaitu kompas biasa. Bagian kompas penting dari kompas yaitu yang pertama dial atau permukaan kompas, di mana tertera angka, derajat, dan huruf mata angin. Setelah itu visir adalah lubang dengan kawat halus yang membidik sasaran kaca pembesar yang digunakan untuk melihat derajat kompas. Yang selanjutnya jarum adalah alat untuk menunjukkan utara magnet. Tutup dial dengan 2 garis bersudut 45 derajat yang dapat diputar. Selanjutnya alat penyangkut adalah dua tempat ibu jari untuk menumpang kompas saat membidik. Cara penggunaan kompas yang pertama itu letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak, maka jarum tersebut dan menggunakan arah utara magnetik. Yang kedua, bidik sasaran melalui visir, melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu miringkan pada kaca pembesar kira-kira sudut 50 derajat dengan kaca dial. Kaca pembesar tersebut berfungsi untuk membidik ke arah visir, membidik sasaran, serta mengintai derajat kompas pada dial. Yang ketiga, apabila visir diragukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar,
luruskan garis yang terdapat pada tutup til ke arah visir, ke arah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. Selanjutnya, apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidik ke arah 30 derajat. Sebelum menuju sasaran, tetapkan terlebih dahulu titik agar sepanjang jalur 30 derajat. Carilah sebuah benda yang menonjol atau tinggi di antara benda lain di sekitarnya, sebab rute ke 30 derajat tidak selalu datar atau kering, kadang-kadang berpecah-pecah. Ini di tempat itu kita melambung atau keluar dari rute dengan tidak kehilangan jalur 30 derajat. Yang terakhir, sebelum bergerak ke arah sasaran bidik, perlu didapatkan terlebih dahulu sasaran bidik atau azimut back azimut dan reading agar tidak dapat kembali ke pangkalan apabila tersesat atau tersesat dalam perjalanan. Cara mengetahui arah tanpa kompas, yaitu dengan jarum atau silet ke permukaan air. Caranya mudah, hanya memodalkan jarum atau silet yang digosokkan ke permukaan kering, digosokkan ke gabungan silet kemudian diletakkan ke permukaan air sehingga terlihat mengapung. Ujung silet atau jarum pada kompas sederhana ini terlalu menunjukkan ke arah utara atau selatan. Yang kedua, melihat kuburan Islam dan Kristen. Kuburan Islam dan Kristen selalu menunjukkan ke arah utara selatan. Bagian nisan atau kepala yang selalu menghadap ke barat dijadikan ini sebagai patokan dasar. Ini tapi berlaku di Indonesia saja. Selanjutnya, masjid atau mushola selalu menghadap ke barat dan atau melihat jam atau posisi matahari terbit di barat sehingga patokan dasar. Selanjutnya, menggunakan jam tangan. Selanjutnya, bayangan benda. Letak benda ini di permukaan tanah pada siang menuju sore. Bayangan benda umumnya condong ke barat. Baliknya, jika tersesat pagi menjelang siang, bayangan berada umum condong ke timur. Selanjutnya, memanfaatkan pohon. Sisi pohon terbentang besar yang terkena sinar matahari dan tidak berlutut menunjukkan arah timur. Jika tersesat pada malam hari, coba raba sisi pohon berbatang besar dan rasakan suhunya. Cari sisi pohon yang terasa paling hangat. Sisi ini menunjukkan arah ke barat. Yang terakhir, kelompok binatang Orion. Binatang Orion atau rasi bintang ini menunjukkan paduan 3 bintang terang. Jika padukan ketinggi bentuk mirip seekor kalajengking dan selalu menunjukkan ke arah barat. Ini selanjutnya
atau yang terakhir yaitu tanda jejak. Tanda jejak diawali dengan kabut tipis dan rata membumbung tinggi ke atas, berarti kurangnya uap air di udara, dan benda cuaca akan selalu baik. Apabila kemarin hujan, cuaca terang benerang pada pagi hari, pertanda buruk pada hari itu. Langit yang ditutupi dengan awan kemudian mulai terang pada hari ini, pertanda cuaca baik. Sedang gunung akan turun hujan. Selanjutnya awan. Apabila angin meliputi awan yang tebal dan gelap, berarti akan turun hujan yang deras. Matahari. Apabila matahari terbit berwarna merah dan meliputi garis-garis awan yang kehitaman, pertanda ada hujan. Apabila berwarna bersih dan terang, pertanda hari cerah. Selanjutnya bintang. Apabila bintang pada hari bintang di langit kelihatan terang sekali, maka pada malam itu cuaca akan baik. Sedangkan bila tanpa suram, terkadang cuaca kurang baik atau bisa jadi buruk. Selanjutnya bintang. Apabila kita perlihatkan naluri bintang dengan sama yang ada hubungannya dengan cuaca, maka kita akan tercengang ke atas. Ganjil-ganjilan yang dilakukan dengan cara mereka, antara lain laba-laba akan bersembunyi jika cuaca akan buruk dan rajin mengerjakan sarangnya bila cuaca baik. Semut akan tetap di dalam lubangnya jika cuaca akan buruk. Apabila keluar berjalan mondar-mandir, pertanda cuaca akan baik. Lebah dengan melihat sarangnya pada cuaca baik, mereka terbentang jauh dan dari sasarannya, dan apabila cuaca buruk dia akan berterbangan di jauh dari sarangnya. Lalat apabila akan turun hujan, mereka akan hinggap di tembok. Sedangkan pada cuaca yang baik mereka akan berterbangan. Dan masih banyak lagi tanda-tanda seperti itu. Selanjutnya tanda-tanda lain pada cuaca yang akan buruk. Cacing akan duduk di belakang api sambil mengusap-ngusap kepalanya dengan kaki yang dibasuhi dengan mulutnya. Bila anjing menggali tanah untuk menyembunyikan tulangnya, burung-burung membasahi bulunya dengan paruh. Bila bau bunga tercium semerbak sekali, burung-burung laut pergi. Apabila asap naik dengan tenggak lurus dan tinggi, maka cuaca pada hari itu akan baik. Apabila asap naik mendatar dengan tanah rendah, maka cuaca akan buruk. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.